apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Apri Anggraini. Saya mahasiswi dari Politeknik Sekayu, jurusan Teknik Informatika semester 4A. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah aplikasi pemrograman visual untuk memenuhi tugas tengah semester. Baik, kita langsung saja. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pemrograman konvensional dengan pemrograman visual. Secara garis besar, pemrograman terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional yaitu pemrograman yang dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, penulisan kode, dan langkah terakhir itu merancang keluaran dan program beserta hubungan dengan pemakai. Nah, sedangkan pemrograman visual yaitu metode pembuatan koneksi antara objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengeklik pada diagram dan icon dan interaksi dengan diagram alur. Nah, itulah tadi pengertian dari pemrograman konvensional dengan pemrograman visual. Selanjutnya kita akan membahas dari perbedaan dari kedua pemrograman ini, yaitu dimulai dari pemrograman konvensional. Pemrograman konvensional dari segi bahasanya yaitu masih konvensional. Dan secara basic programnya pun masih CLI atau Command Line Interface. Baris programnya pun dibutuhkan beribu baris program. Dan sisi interface-nya aplikasi masih menggunakan inputan satu per satu. Sehingga penggunaannya pun menjadi susah, lambat, dan hasilnya pun kurang berkualitas. Yang membedakan pemrograman konvensional dengan pemrograman visual yaitu adalah secara bahasanya sudah berbentuk bahasa visual dan basic programnya yaitu berupa GUI atau Graphical User Interface, dan baris programnya tidak membutuhkan banyak baris program, hanya sedikit saja. Dan sisi interface-nya pun aplikasinya semakin interaktif sehingga dalam penggunaannya lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya pun berkualitas. Berikutnya kita akan membahas contoh pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Contoh dari pemrograman konvensional yaitu berupa bahasa C dan Pascal. Dan pemrograman visual itu contoh pemrogramannya adalah Visual Basic dan Delphi. Pada sebelumnya kita telah membahas apa sih perbedaan konvensional dengan pemrograman visual. Nah, pada berikut ini saya akan menjelaskan lebih detail perbedaan antara dua pemrograman ini, yaitu dapat dilihat dari bahasanya yang telah berbeda, yaitu konvensional dan visual. Yang kedua itu adalah basic programnya. Jika pada konvensional dia menggunakan Command Line Interface dan pada visual itu menggunakan Graphical User Interface. Secara baris programnya pun dibutuhkan beribu program untuk konvensional, sedangkan untuk visual itu cuma membutuhkan sedikit bahasa program. Sisi interface-nya pun dari konvensional itu masih menggunakan input satu per satu, sedangkan dari segi pemrograman visual itu aplikasinya sudah semakin interaktif. Dan yang terakhir yaitu cara penggunaannya. Jika pemrograman visual itu sudah mudah, cepat, dan hasilnya pun berkualitas, tapi tidak dengan pemrograman konvensional yang hasilnya belum tentu berkualitas dan sulit untuk dimengerti. Berikutnya kita akan membahas mengenai algoritma. Di sini ada 3 algoritma yang akan kita bahas. Yang pertama, algoritma deskriptif, algoritma flowchart, dan algoritma C-decode. Untuk sebelum kita memasuki pengertiannya masing-masing, kita harus terlebih dahulu mengerti apa sih itu algoritma.
Algoritma yaitu pemrograman urutan langkah-langkah yang logis dalam penyelesaian suatu masalah, pemrograman yang ditulis secara berurutan. Nah, itu adalah algoritma. Dan apa sih algoritma deskriptif? Algoritma deskriptif itu adalah menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah dalam bentuk uraian. Untuk lebih jelas, kita akan melihat contoh sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari algoritma deskriptif. Nah, di sini ada deskripsinya mengenai luas lingkaran. Untuk ukuran jari-jari tertentu, algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Dengan deklarasinya yaitu jari-jari sama dengan real atau tipe data bilangan pecahan dan luasnya sama dengan real tipe data bilangan pecahan dan PHI sama dengan 3,14. Dan deskripsi di bawahnya 1. Baca jari, 2. Hitung luas sama dengan PHI jari-jari, dan yang ketiga tampilkan luas ke layar. Nah, itulah contoh dari algoritma deskriptif. Setelah itu, kita akan membahas mengenai algoritma flowchart. Apa sih flowchart? Flowchart itu adalah bagan dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam satu program. Nah, jadi yang membedakan algoritma flowchart dengan flowchart itu sendiri. Sedangkan algoritma flowchart itu adalah algoritma dalam bentuk bagan yang menggambarkan suatu proses secara detail dalam suatu program. Dan dapat disimpulkan yang membedakan flowchart dengan algoritma flowchart itu adalah dalam penyampaian rancangan programnya. Dan berikut contohnya. Berikut adalah contoh dari flowchart menghitung luas segitiga. Dan ini merupakan uraian dari penyampaian algoritma flowchart dari gambar yang sebelumnya telah kita lihat. Algoritma yang terakhir yaitu adalah pseudocode. Pseudocode itu adalah pemrograman tingkat tinggi yang informal dan lebih ringkas atas algoritma komputer yang menggunakan konvensi terstruktur atas suatu bahasa serta dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada manusia, bukan pembacaan untuk mesin. Dan berikut contohnya. Nah, ini adalah contoh penulisan algoritma menggunakan notasi pseudocode. Kita ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, kita akan mendeskripsikan atau meresumkan tentang soal-soalnya. Soal yang pertama yaitu adalah mengenai struktur data. Struktur data itu adalah cara penyimpanan atau mempresentasikan data di dalam komputer. Sedangkan data yaitu adalah representasi dari fakta dunia nyata. Keterangan tentang kenyataan yang disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan. Dan tipe data itu ada 5. Salah satunya itu adalah integer, chart, string, real, dan boolean. Untuk tipe yang pertama yaitu adalah integer. Integer merupakan nilai bilangan bulat dalam bentuk desimal maupun heksadesimal. Tipe data numerik yang termasuk integer yaitu byte, short, int, dan long. Dan untuk tipe data yang kedua yaitu adalah chart. Chart adalah karakter tunggal yang didefinisikan dan diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Untuk tipe data yang ketiga yaitu adalah string. String adalah urutan dari karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal. Untuk yang keempat yaitu adalah real, nilai konstanta atau numerik real atau nilai asli. Dan yang terakhir yaitu adalah boolean. Boolean terdiri dari 2 nilai, yaitu nilai true dan false. Penting dalam pengevaluasian kondisi. Berikutnya adalah deskripsi dari modul dalam pemrograman visual. Modul standar adalah kontainer terpisah pada program yang mengandung variabel global atau publik, serta prosedur function yang sub untuk membagi variabel dan prosedur untuk form dan event.
Prosedur pada sebuah proyek atau perlu mendeklarasikan pada salah satu modul standar untuk proyek tersebut. Bahasan berikutnya yaitu mengenai form, property, scheme, dan fill. Kita akan mulai dengan form. Apa sih form? Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek lain dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari penggunaan untuk kelangsungan program. Pengelompokan form itu dibagi menjadi dua, form dinamis dan form statis. Form dinamis itu mudah didesain seperti mengubah bentuk, ukuran, dan disisipi objek kontrol. Sedangkan form statis itu tidak dapat didesain dan hanya bisa dipanggil melalui rutin kode. Next, berikutnya itu adalah property. Apa sih property? Property merupakan informasi mengenai kontrol yang dibuat dan bertugas untuk menyiapkan segala bentuk dan kontrol yang diperlukan dalam perancangan user interface maupun pemrograman. Properti sendiri digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam suatu objek biasanya memiliki properti agar dapat diatur langsung dari jendela properti. Nah, properti langsung saling berkaitan dengan objek proses-proses yang ada di dalamnya. Sehingga properties setiap objek itu berbeda-beda, dikarenakan setiap objek memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Berikutnya yaitu adalah scheme. Apa sih scheme? Scheme merupakan konsep-konsep dalam pemecahan suatu masalah, dan scheme mempunyai tahapan-tahapan dalam scheme. Ada beberapa tahapan, salah satunya yaitu yang pertama, analysis of problem. Apa sih analysis of problem? Jadi, analisis of problem itu melibatkan identifikasi pengguna yang harus dipenuhi atau seperti yang diinginkan. Keluaran dari tahapan ini adalah pernyataan permasalahan desain. Misalnya, aturan praktis, standar penggunaan, kriteria keunggulan yang harus dicapai. Dan bentuk tahapan yang kedua yaitu adalah conceptual design. Conceptual design yaitu adalah pengembangan pemecahan-pemecahan terhadap permasalahan dalam bentuk skema. Skema yang dipilih adalah skema yang menunjukkan konsep pemecahan masalah yang lebih konkret. Dan tahapan yang ketiga yaitu adalah embodiment of scheme, yaitu membuat detail dari skema yang diikuti dengan kajian akhir dari suatu skema yang didasarkan skema yang paling memenuhi kriteria keunggulan. Dan terdapat umpan balik dari tahap ini terhadap konseptual untuk melihat pemecahan hasil yang diperoleh sesuai konsep pemecahan masalah. Tahapan yang terakhir yaitu adalah melakukan sejumlah pekerjaan kecil ketika yang dibuat sampai tingkat detail. Perlunya kualitas yang baik untuk menghindari waktu tertundanya penyelesaian produk dan pengeluaran biaya produksi atau menghindari kegagalan. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan scheme, yaitu analysis of problem, conceptual design, embodiment of scheme. Kita akan membahas tentang field. Atribut yang menunjukkan suatu item seperti nama, alamat untuk membuat record. Suatu atribut dari record menunjukkan item dari data. Record merupakan kumpulan field yang menggambarkan unit data individu. Dan jenis field itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah field name. Field name wajib diberi nama untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu adalah field representation, yaitu adalah jenis field atau karakter yang lebar fieldnya merupakan ruang maksimum diisi karakter. Dan yang terakhir adalah field value yang isinya berasal dari field tiap record. Tadi jawaban serta penjelasan dari saya mengenai materi ujian tengah semester. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.